Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiratillahir Robbi. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali di pelajaran Sirah Nabawiyah yang insya Allah kita akan bahas, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk sejarah Nabi Muhammad ini kita awali dengan sejarah kelahiran beliau. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan bulan April 570 Masehi, dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki dengan penuh dengan kegembiraan. Abdul Muthalib sang kakek menggendong bayi itu dan dibawanya ke Ka'bah. Lalu setelah pulang dari Ka'bah, bayi tersebut diberi nama Muhammad. Pada hari ke-8 dari kelahirannya, Muhammad diserahkan kepada keluarga Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Du'aib untuk disusukan. Muhammad tinggal pada keluarga Sa'ad atau Halimah sampai mencapai usia 5 tahun. Ia banyak belajar menggunakan bahasa Arab yang murni, serta belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri dalam jiwa dan pribadinya. Setelah 5 tahun hidup bersama Halimah, Muhammad dihantarkan kepada ibunya di kota Mekah. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya Abdullah di kota Madinah. Setelah 1 bulan Aminah di Madinah, ia pulang bersama rombongannya ke kota Mekah. Jadi Muhammad diajak ziarah ke kota Madinah oleh ibunya Siti Aminah, ya, selama 1 bulan tinggal di kota Madinah. Balik lagi Siti Aminah pulang bersama rombongannya ke kota Mekah. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, jadi ketika perjalanan pulang, Siti Aminah ibunda Rasulullah SAW itu menderita sakit dan meninggal dunia, dan langsung dimakamkan di tempat itu juga. Sangat sedih dan pilu hati Muhammad, mempunyai ayah ataupun ibunya sudah tiada. Kemudian Muhammad meneruskan perjalanan pulang ke Mekah, dan ketika di kota Mekah ia tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Tak lama kemudian kakeknya pun dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada usia 80 tahun. Pada saat Muhammad sedang berduka, pamannya Abu Thalib mengajak Muhammad untuk tinggal bersama keluarganya, karena Abu Thalib ingin merawat Nabi Muhammad SAW dan sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW ketika itu. Hal itu disebabkan budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati. Dalam usia 12 tahun, Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya menggembala domba, atau bahkan sesekali diajak pamannya berniaga. Jadi terkadang Nabi Muhammad pada waktu itu diajak berdagang, berniaga. Nah, ketika Nabi Muhammad berniaga di Basrah, tepatnya di selatan Syam, Muhammad bertemu dengan rahib atau pendeta bernama Bahirah atau Buhairah. Rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 25 tahun, Muhammad mendagangkan barang dagangan Khadijah, kemudian ditemani oleh Mahisar, budak Khadijah. Jadi ketika zaman dulu itu istilahnya ada perdagangan manusia diperdagangkan. Jadi kalau sekarang istilah pembantu rumah tangga, tapi kalau sekarang tidak ada istilah
jual beli kalau dulu ada, itu yang disebut dengan budak. Dengan mengambil jalan padang pasir. Jadi Nabi Muhammad mendagangkan barangnya Siti Khadijah istrinya, ya, melalui jalan padang pasir. Kafilah atau rombongan dari Muhammad SAW itu pun berangkat menuju Syam. Mereka melalui Wadi Qura, Madian dan Diyar Tamud, serta melalui tempat-tempat yang dulu pernah dilewati oleh Muhammad dengan pamannya Abu Thalib ketika berdagang. Dengan kejujuran dan kemampuannya, Muhammad mampu mendagangkan barang-barang Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain sebelumnya. Siti Khadijah melihat kecerdasan dan ketinggian budi pekerti Muhammad. Akhirnya Siti Khadijah yang waktu itu berusia 40 tahun jatuh hati dan menikah dengan Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Ya, awalnya Nabi Muhammad membantu Siti Khadijah, tapi karena kebaikan akhlaknya, ketinggian budi pekertinya, kecerdasannya, makanya Siti Khadijah pun menikahi Muhammad di usia 25 tahun. Dan Siti Khadijah sendiri pada waktu itu usianya 40 tahun. Mereka menjadi suami istri yang harmonis dengan dihiasi nuansa sakinah, mawaddah dan warahmah. Di samping mengarungi rumah tangga, Muhammad pun senantiasa memikirkan rusaknya moral ketika kaum Quraisy yang penuh dengan kezahiliahan, sehingga ia selalu mencari jalan dengan cara menyendiri untuk mencari solusi. Bagaimana caranya memperbaiki perilaku orang-orang Quraisy pada waktu itu? Sebab pada waktu itu suku Quraisy penuh dengan kejahiliahan. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, dia pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Ketika ia sedang dalam gua itu, datanglah malaikat berkata kepadanya, "Bacalah atau Iqra." Dengan terkejut Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Ia merasa seolah malaikat itu mencekiknya. Kemudian dilepaskan lagi seraya berkata, "Bacalah." Masih dalam ketakutan akan dicekik lagi, Muhammad menjawab, "Apa yang akan saya baca?" Malaikat pun berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang Maha mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Jadi ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian beliau mengucapkan bacaan itu. Malaikat pun pergi. Setelah kata-kata itu terpatri dalam hati Nabi Muhammad. Namun ia merasa ketakutan sambil bertanya-tanya kepada dirinya, gerangan apa yang dilihatnya tadi? Setelah menerima wahyu yang pertama itu, Muhammad menjadi seorang utusan Rasul. Kemudian ia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi sirah pada kesempatan hari ini, ya, tentang sejarah Nabi Muhammad dari proses kelahiran sampai dia menerima wahyu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mengisi materi berikutnya, kelanjutan dari sejarah Rasulullah, sejarah Nabi Muhammad SAW di pelajaran sirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.